Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait pasar modal Indonesia. Minggu lalu, Bu Sarina sudah jelaskan pendahuluan tentang manajemen investasi dan pasar modal. Setelah kita bahas tentang apa itu investasi, kemudian 3 komponen dalam investasi yaitu sekuritas, kemudian pasar sekuritas dan juga perantara keuangan, maka hari ini kita akan membahas kata-kata kedua, yaitu pasar modal. Nah, spesifik lagi kita bahas tentang pasar modal Indonesia. Kita akan mempelajari bagaimana pasar modal di Indonesia. Hal ini akan membantu kita untuk lebih bisa memahami karena kita ingin belajar tentang manajemen investasi dan pasar modal. Kita harus tahu apa itu pasar modal, bagaimana mekanismenya, siapa saja yang terlibat di sana, apakah benar mendaftar di sana mahal, ataukah kenapa perusahaan harus susah payah melakukan go public. Nah, untuk itu kita akan bahas dalam pertemuan sesi ini. Bu Sardina sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Sardina tanyakan dalam video ini, sehingga nanti kita bisa berdiskusi di WA Group. Untuk itu, adik-adik harus mencermati dan mendengarkan video ini sampai selesai. Baik, untuk yang pertama, Bu Satrina akan bahas terlebih dahulu apa saja yang mau kita bahas pada hari ini. Ada 6 poin yang mau kita bahas. Yang pertama, definisi dari pasar modal itu sendiri. Apa sih pasar modal? Kemudian organisasi pasar modal Indonesia. Kemudian apa itu go public? Kenapa harus go public? Kemudian apa itu indeks harga saham? Dan apa saja indeks harga saham yang ada di Indonesia? Kemudian berapa banyak biaya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan juga perilaku investor di pasar modal. Nah, untuk yang pertama, Bu Salina akan bahas terkait definisi dari pasar modal. Ini pasti sudah sering sekali adik-adik lihat ya. Kita juga punya galeri investasi Bursa Efek Indonesia atau GB. Kemudian ada unit aktivitas disebut dengan KSPM. Di sana dan juga salah satu kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa lulusan Mandala itu adalah terkait dengan manajemen investasi dan portofolio. Maka itu menjadi sangat terkenal sekali menurut saya. Adik-adik juga pasti tahu. Nah, Bursa Efek Indonesia atau di Indonesia sering disebut juga dengan Indonesia Stock Exchange atau IDX. Apa sebenarnya definisi pasar modal itu sendiri? Definisi pasar modal itu adalah tempat di mana berbagai pihak, khususnya perusahaan yang menjual saham atau stok dan obligasi bond dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Ini menurut Fahmi 2015. Bu Sardina mungkin sempat singgung minggu lalu terkait dengan dari mana sih perusahaan bisa memperoleh sumber pendanaan, yaitu ada dua. Yang pertama, dari modal sendiri atau modal pemilik. Yang kedua itu bisa bersumber dari pihak ketiga atau disebut dengan liabilitas atau hutang. Nah, di sini ketika perusahaan itu kemudian bergabung dalam pasar modal, maka perusahaan akan bisa bertemu dengan kedua pihak itu. Yang pertama, ketika perusahaan ingin menambah investasinya berupa modal, membagi kepemilikannya bersama orang lain, dalam bentuk saham, maka dia akan menjual sahamnya atau stok. Kalau dia ingin menambah hutangnya atau liabilitas, sehingga dia juga bisa menjual obligasinya atau bond. Untuk apa tujuannya? Kedua-duanya karena sumber pendanaan, dia bisa untuk dijadikan dana yang bisa digunakan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Bisa juga untuk memperkuat modal perusahaannya. Nah, pertemuan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umurnya lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi, sedangkan tempat jual belinya disebut dengan bursa efek. Ini menurut Anda Lilin 2010. Nah, ketika perusahaan itu bergabung di pasar modal ini
Makanya ada yang sering mensalahartikan bahwa pasar modal itu tempat orang berjualan modal gitu ya. Iya benar, bisa jadi salah satunya adalah berjualan modal karena itu bisa berupa saham, tapi juga bisa berupa utang yaitu obligasi. Jadi, istilah itu mungkin kurang pas ya kalau kita sebut bahwa hanya untuk mendapatkan modal saja, tapi ternyata bisa juga untuk mendapatkan sumber pendanaan lain berupa hutang. Di sini di pasar modal perusahaan akan bisa bertemu dengan orang-orang atau investor, kita sebutnya investor yang punya kelebihan dana, yang mau meminjamkan uangnya buat berinvestasi di perusahaan. Nah, di sana nanti mereka akan bertemu. Makanya mekanisme pasar itu sendiri kan ada hukum jual beli ya atau tawar menawar. Disitulah kemudian terciptalah harga. Nah, di sini investor yang kelebihan dana tadi bisa menginvestasikan dananya berupa kepemilikan saham perusahaan tertentu maupun eh, berupa obligasi dari perusahaan tertentu. Selanjutnya, Bu Sari akan bahas tentang sejarah pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia ini sebenarnya berdiri sejak 1912. Baru selanjutnya adalah pasar modal Singapura. Jadi masih duluan Indonesia sebenarnya dalam pembukaan pasar modal 1912. Tetapi ternyata mungkin pergerakan atau perkembangan atau pertumbuhan pasarnya itu tidak bagus pada masa itu. Nah, kemudian apalagi tahun 1940 kemudian ada kemunduran akibat Belanda diserang dan diduduki oleh Jerman, kemudian BEI akhirnya lebih mengalami kemunduran. Karena pada saat itu kan masih masanya penjajahan Belanda ya, sehingga ketika Belanda diserang balik atau dijajah oleh negara lain, akhirnya kita sebagai negara jajahan juga mengalami imbasnya. Nah, tahun 1952 sampai 58 pasca kemerdekaan, bursa efek ini akhirnya ngilang, muncul lagi seperti itu. Jadi dia seperti hidup hidup segan mati pun tak mau kayak gitu ya. Nah, baru tahun 1977 bangkitlah pasar modal Indonesia. Dibuka kembali bursa efek Indonesia dan ada juga pengawas yang ditunjuk yaitu Bapepam. Nah, di Bapepam inilah yang kemudian mengawasi proses daripada kegiatan pasar modal itu sendiri. Akhirnya mulailah membaik kegiatannya dari Bursa Efek Indonesia. Sampai akhirnya tahun 1992 pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta, dianggap lebih profesional sehingga nantinya diharapkan pasar modal Indonesia bisa lebih bertumbuh pesat. Kemudian 2011 pergantian pengawas tidak lagi di Bapepam, melainkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih sebenarnya pasar modal ini kok benar-benar diharapkan harus bisa bertumbuh pesat dan diharapkan punya peranan penting. Kenapa sih kira-kira? Bisa dijelaskan siapa kira-kira yang mau menjelaskan? Monggo. Bisa dilanjutkan terkait dengan struktur pasar modal Indonesia. Siapa saja yang berkecimpung di dalamnya? Yang pertama, tentu saja yang mengawasi dulu ya. Di situ ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lalu di bawahnya ada 3 aspek lagi. Bursa Efek, yaitu BEI, kemudian ada Lembaga Clearing dan Penjamin, atau yang disebut dengan KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan juga ada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian atau Custodian Central Efek Indonesia atau KISEI. Nah, sebelah kiri sendiri ada perusahaan efek. Siapa saja yang masuk dalam perusahaan efek? Yang pertama ada penjamin emisi, kemudian ada perantara pedagang efek, ada manajer investasi. Kemudian kalau waktu kita singgung tentang reksadana, kita juga sempat menyinggung tentang manajer investasi. Siapa ya kira-kira manajer investasi itu ya? Ada yang bisa jawab? Kemudian penunjang. Lembaga penunjang ini ada Biro Administrasi Efek, ada bank kustodian, ada wali amanat, dan ada pemeringkat efek.
Di situ ada bank kustodian. Kira-kira siapa ya bank kustodian itu? Dan apa ya yang dilakukan atau tugasnya itu? Siapa kira-kira yang mau menjelaskan? Kemudian yang ketiga ada profesi penunjang. Di situ ada akuntan, ada notaris, ada penilai dan konsultan hukum. Pemodal bisa dari domestik maupun dari asing. Ketika pasar saham Amerika itu mengalami masalah ya, krisis pada waktu itu tahun 2009, waktu ada krisis gara-gara properti itu, banyak investor dari Amerika dan yang sudah menginvestasikan uangnya di Amerika itu berboyong-boyong pindah ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia benar-benar mengalami peningkatan investor dari asing. Kok bisa ya sekelas Indonesia, negara yang masih berkembang, bisa bersaing dengan pasar saham Amerika yang kebetulan pada saat itu lagi krisis. Apa ya kira-kira alasannya? Ada yang bisa jelasin nggak? Kira-kira pernah baca atau pernah dengar nggak kenapa? Silahkan, saya kasih kesempatan. Kemudian ada emiten, ada perusahaan publik, dan ada reksadana. Nah, kalau kita ngomong tentang perusahaan yang go public atau dia itu sudah mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia, maka kita perlu tahu apa sih sebenarnya go public. Kemudian apa ya, kenapa ya perusahaan itu akhirnya mau membagi kepemilikannya dengan perusahaan lain atau mau menjual hutangnya kepada investor. Padahal dia sudah, ini katakanlah dia adalah perusahaan yang dimiliki sendiri, dia udah dapat untung besar dibagi-dibagi buat dirinya sendiri, tapi tiba-tiba dia go public, dia harus membagi keuntungannya kepada pemegang saham lain, kemudian kalau laporan keuangannya dipublis itu laporan keuangannya harus dipublis, kemudian tata kelolanya juga harus diperhatikan dengan transparan. Lalu apa manfaatnya ketika perusahaan harus go public kan gitu pertanyaannya ya. Nah, bisa dijelaskan dulu. Go public adalah perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. Tata cara penjualannya diatur undang-undang dan peraturan pelaksananya. Kita akan sering mendengar perusahaan yang IPO atau Initial Public Offering. Ketika dia pertama kali go public, dia akan melakukan IPO atau Initial Public Offering. Kemarin minggu lalu sudah Bu Sadina jelaskan, ketika perusahaan ini IPO, maka dia akan menjual sahamnya di pasar. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira di pasar sekunder atau di pasar primer ya? Oke, bisa dilanjutkan. Apa sih sebenarnya keuntungannya kita ketika perusahaan go public? Yang pertama, mampu meningkatkan likuiditas perusahaan. Ketika dia mendapatkan sumber pendanaan baru, maka secara otomatis dia makin liquid. Uang ada nih, karena kan baru diinvestasiin sama investor ya. Berarti dia akan lebih liquid. Dia mau ekspansi kah, dia mau beli aset lagi, atau dia mau putar lagi bisnisnya, dia akan punya uang yang cukup. Makanya disebut dengan likuiditas. Kemudian memberikan kesempatan melakukan diversifikasi. Dia akan bisa mengembangkan produk ataupun bisnisnya, lini bisnisnya ke berbagai jenis sektor lainnya, sehingga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah memberi pengaruh pada nilai perusahaan. Ketika perusahaan itu go public, maka yang menilai itu jadinya publik atau masyarakat umum. Ketika dia performanya baik, labanya setiap tahun meningkat, kemudian tata kelolanya baik, nggak pernah ada penyelewengan atau nggak pernah kena kasus-kasus, akhirnya dia performanya baik, likuiditasnya baik, sahamnya akan secara otomatis tercermin nilai perusahaannya baik. Dengan apa? Salah satunya terlihat dari harga saham. Seperti itu. Ini biasanya kalau di prodi akuntansi banyak banget yang ngambil judul penelitian ini. Cuma
bisa saranin kalau mungkin kalian tertarik untuk meneliti tentang nilai perusahaan, kalian bisa mengupdate lagi variabel-variabelnya ataupun metodenya supaya bisa ada keterbaruan ya, supaya baru maksudnya. Kemudian yang keempat ada memberi kesempatan pada publik untuk dapat menilai perusahaan secara lebih transparan. Karena tadi Go Public harus mempublis laporan keuangannya, maka dia harus siap untuk dinilai oleh publik secara transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Kemudian kemudian selanjutnya ada indeks harga saham. Indeks harga saham ini ada IDX, ada IHSG. IHSG ini di mana seluruh saham dalam pasar modal itu atau di dalam Bursa Efek Indonesia itu digunakan dalam penilaiannya. Sehingga makanya ini yang paling sering dipakai oleh pasar atau investor untuk menilai bagaimana kinerja pasar modal Indonesia. Jadi ketika kalian lihat, wah IHSG lagi merah nih, berarti kecenderungan harganya rata-rata di perusahaan-perusahaan itu turun atau menurun ya. Udah kalau lagi hijau, berarti banyak yang naik harganya. Kemudian ada indeks sektoral. Indeks sektoral ini masing-masing sektor, katakanlah manufaktur, sektor keuangan, sektor properti, dan yang lain-lain, banyak sektornya. Kemudian indeks LQ45 ini berdasarkan pertimbangannya ini adalah 45 perusahaan atau emiten yang dia itu pertimbangannya adalah likuiditas dan kapitalisasi pasar. Jadi 45 perusahaan yang dianggap paling liquid dan dianggap kapitalisasi pasarnya besar. Sehingga dia primadona intinya. Dan ini bisa dari berbeda-beda sektor ya, nggak harus keuangan aja atau perbankan atau manufaktur, tapi bisa bercampur-campur. Yang penting dia itu liquid ternyata, banyak dicari gitu. Jadi kalau kita punya saham di indeks LQ45 ini, ketika kita mau jual tuh pasti banyak yang cari. Kemudian ada JII, karena Jakarta Islamic Index ini adalah kriteria syariah termasuk dalam memiliki kapasitas besar dan likuiditas tinggi, tapi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang syariah kriterianya ya. Kemudian ada indeks Kompas 10 yang dipakai hanya 10. Kemudian ini kriterianya juga pakai likuiditas dan kapitalisasi pasar. Ada yang tahu nggak kira-kira kapitalisasi pasar ini apa sih, kok bisa dipakai pertimbangan ya? Selain likuiditas, kalau likuiditas kan tadi semakin cair ya, jadi saham ini gampang dijual gitu. Sedangkan kapitalisasi pasar tuh apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak apa kapitalisasi pasar? Monggo silahkan dijawab. Ada indeks bisnis 27, pakainya 27 perusahaan, dia kerjasama sama Harian Bisnis Indonesia. Kemudian ada indeks Pevindo 25, pakai 25 perusahaan, dengan lembaga rating Pevindo kerjasamanya. Ada indeks Sri Kehati 25 emiten bekerjasama dengan Yayasan Kehati. Kemudian ada indeks papan utama menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan utama. Indeks papan pengembang ini adalah yang masuk dalam kriteria papan pengembang. Dan indeks individual ini menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham tercatat. Biayanya untuk biaya pencatatan awal itu saham pertama minimal 10 juta biayanya dan maksimal 100 juta. Untuk saham tambahan minimal 10 juta sampai maksimal 150 juta. Untuk biaya pencatatan tahunan juga ada, yaitu minimal 5 juta dan maksimal 100 juta dihitung berdasarkan modal disetor, belum termasuk PPN 10%. Yang terakhir, perilaku investor di pasar modal. Ada 3 perilaku investor di pasar modal. Kira-kira kalau kalian yang sudah punya saham atau sudah jadi trading saham, kira-kira kalian masuk tipe yang mana ya? Yang pertama ada tipe intuitif. Nah, intuitif ini hanya pakai insting, pakai perasaan. Kayaknya aku pengen beli ini hari ini. Aku pengen besok beli yang itu. Nah, itu nggak pakai. Pokoknya saya pinginnya itu gitu.
Kemudian ada yang tipe emosional. Tipe emosional ini hanya memilih informasi yang disukai dan mengabaikan informasi yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Ini bertindak berdasarkan emosi. Dan yang ketiga, tipe rasional. Tipe rasional ini kecenderungannya menunda keputusan untuk menunggu informasi yang lebih rasional. Jadi dia katakanlah ada kabar tentang pembagian vaksin akan sudah selesai dibuat oleh perusahaan A, maka dia orang-orang pada sebenarnya berbondong-bondong pada beli sahamnya perusahaan yang bikin vaksin itu. Kemudian tapi ada yang tipenya saya benar-benar harus pastikan bahwa nanti Indonesia mungkin beli vaksinnya itu sampai ada informasi yang rasional baru dia mau membeli saham tersebut. Kira-kira kayak gitu untuk penjelasannya. Untuk tugas ini tidak perlu dikerjakan, minggu depan langsung kita bahas saja. Cuma adik-adik perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sadana tanyakan di video penjelasan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.